Otak. Otak merupakan organ terbesar di sistem syaraf pusat. Otak juga merupakan organ tubuh yang paling kompleks. Memiliki berat hanya sekitar 1.300 gram dan berisi miliaran jaringan syaraf yang berinteraksi untuk menciptakan perilaku manusia. Otak terdiri dari cerebrum, diencephalon, talamus dan hipotalamus, batang otak, midbrain, pons, medulla oblongata, dan cerebellum. Otak besar. Otak besar juga dikenal sebagai otak depan, yang merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar berasal dari telencephalon secara embriologis. Otak besar terdiri dari dua belahan otak, kanan dan kiri, yang dipisahkan oleh celah longitudinal yang dalam yang berisi corpus callosum. Otak besar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental berkaitan dengan inteligensi, memori, kesadaran, kemampuan bicara. Dari luar ke dalam terdiri dari dua lapisan, cortex cerebri dan white matter. Corpus callosum diselimuti di dalam membran tipis pelindung yang disebut meninges. Salah satunya menampung ruang subarachnoid yang diisi dengan cairan cerebrospinal. Struktur dari cerebrum. Cerebrum terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan banyak terlibat dalam rangsangan sensorik dari sisi kiri tubuh, kontrol motorik dari sisi kiri tubuh, kreativitas, kemampuan spasial, konteks atau persepsi, pengenalan wajah, tempat, dan objek. Hemisfer kiri banyak terlibat dalam rangsangan sensorik dari sisi kanan tubuh, kontrol motorik dari sisi kanan tubuh, pidato, bahasa, dan pemahaman, analisis dan perhitungan, waktu dan urutan, pengenalan kata, huruf, dan angka. Cerebrum terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis, yang kedua, lobus parietalis, yang ketiga, lobus occipitalis, dan yang keempat, lobus temporalis. Lobus frontalis terletak di depan kedua hemisfer otak besar sebagai korteks motorik primer, korteks pramotorik, dan berbagai fungsinya sebagai kepribadian, penilaian, wawasan, penalaran, pemecahan masalah, pemikiran abstrak, dan sebagai memori. Lobus parietal. Yang pertama terletak di belakang lobus frontal. Yang kedua, korteks somatosensorik. Dan yang ketiga, orientasi spasial, persepsi, dan pemahaman fungsi bahasa mengenali objek dengan sentuhan, dan menghubungkan informasi visual dan somatosensori bersama-sama. Jadi, lobus parietal ini menerima dan memproses input sensoris dari seluruh tubuh seperti sentuhan, suhu, tekanan, posisi tubuh dengan homunculus sensorik. Lobus occipital, bagian otak paling belakang dan sebagai area pemrosesan visual. Lobus temporal terletak di setiap sisi otak, terlibat dalam menerima dan memproses informasi pendengaran, informasi visual tingkat tinggi, aspek memori, dan bahasa yang kompleks. Cerebellum terletak di bagian belakang otak yang mendasari lobus occipital dan temporal dari korteks cerebral. Mengandung lebih banyak neuron daripada wilayah otak lainnya, karena struktur geometrisnya yang unik dan sejumlah besar sel granula kecil. Cerebellum memiliki fungsi untuk koordinasi, ketepatan, dan waktu gerakan. Cerebellum bekerja dengan memproses input sensorik dari sumsum tulang belakang dan bagian lain dari otak
dan berintegrasi dengan menyempurnakan aktivitas motorik. Perintah motorik tidak dimulai di otak kecil, melainkan otak kecil memodifikasi perintah motorik dari jalur menurun untuk membuat gerakan lebih adaptif dan akurat. Cerebellum terdiri dari 3 lobus. Yang pertama, lobus anterior, yang kedua, lobus posterior, dan yang ketiga, lobus flocculonodularis. Yang pertama, lobus anterior berfungsi sebagai menerima rangsang dari medula spinalis dan mengontrol otot antigravitasi tubuh, mengatur postur tubuh. Dan yang kedua, lobus posterior berhubungan dengan koordinasi gerakan otot dengan cara menghambat gerakan otot yang sifatnya tidak disadari atau involunteer. Dan yang ketiga, lobus flocculonodularis berfungsi mempertahankan keseimbangan. Ketiga lobus terintegrasi dalam menjalankan fungsinya. Yang pertama, gerakan atau movement, yang kedua, keseimbangan atau balance, dan yang ketiga, postur. Selanjutnya yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah salah satu dari 3 struktur utama selain otak besar dan otak kecil. Fungsinya memfasilitasi komunikasi antara otak bagian atas, yaitu cerebrum dan cerebellum, dan sumsum tulang belakang. Semua informasi yang dibawa antara otak dan bagian tubuh melewati batang otak. Berisi 10 inti dari 12 pasang saraf kranial yang mensuplai wajah dan leher. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama yaitu mesencephalon atau otak tengah. Yang kedua yaitu pons. Yang ketiga medula oblongata. Hampir di tengah-tengah, menghubungkan pons dengan otak besar atau cerebrum. Fungsinya sebagai saluran dan pusat refleks, mengontrol respon penglihatan, gerakan mata, memperbesar pupil, mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Terdiri dari beberapa bagian penyusun, yaitu tectum atau bagian paling atas dari otak tengah yang terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior, tegmentum yang mengandung neuron, substantia nigra yang terhubung dengan lobus frontal, dan pedunculus cerebri. Yang kedua yaitu pons, menghubungkan korteks cerebral dengan medula oblongata. Fungsinya yaitu mengatur pernapasan secara otonom, menyampaikan informasi sensorik dari otak besar ke otak kecil, juga sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antar otak kiri dan otak kanan. Pons juga merupakan muara dari beberapa saraf kranial, seperti saraf trigenimus yang mengatur gerak mengunyah, saraf abdusen yang mengatur abduksi mata, saraf facialis yang mengatur gerakan wajah dan ekspresi, dan saraf vestibulo-cochlearis yang mengatur pendengaran dan keseimbangan. Yang ketiga yaitu medula oblongata, bagian batang otak yang paling bawah dan terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Melakukan impuls dari sumsum tulang belakang ke otak. Fungsinya yaitu mengatur gerak refleks tubuh seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, pengontrol tekanan darah, batuk, bersin. Pusat kendali jantung, pusat akselerator kardio, yaitu meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi. Pusat penghambatan kardio, yaitu menurunkan detak jantung. Pusat vasomotor, yaitu mengontrol diameter pembuluh darah. Pusat refleks non-vital, seperti refleks menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Medula oblongata terdiri atas median visura, piramis, olivia, yaitu yang mengandung serabut saraf yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak kecil dan pons, dan ujung beberapa saraf kranial. Selanjutnya akan dibahas mengenai spinal cord atau medula spinalis. Spinal cord adalah jaringan saraf yang memanjang dari batang otak.
Panjangnya itu sekitar 45 cm dan memiliki diameter 2 cm. About the size of your thumb. Jadi seukuran dengan ibu jari. Saraf spinal ini berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 saraf servikal, 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksigeal. Pada perkembangannya, kolumnar vertebrata itu tumbuh sekitar 25 cm lebih panjang daripada medula spinalis. Karena perbedaan pertumbuhan tersebut, medula spinalis hanya sampai setinggi vertebra lumbal pertama atau kedua. Bisa dilihat pada gambar yang warna hijau, yang L1, L2, akar-akarnya itu sudah mulai memanjang untuk dapat keluar dari kolumnar vertebralis di lubang yang sesuai. Berkas akar-akar saraf yang memanjang dalam kanal vertebralis yang lebih bawah itu dikenal sebagai cauda equina atau ekor kuda karena bentuknya menyerupai ekor kuda. Nah, selanjutnya cross section dari vertebrae yang gambar nomor A dan B. Ternyata spinal cord ini juga memiliki meninges sebagai pelindung. Sama seperti otak, tersusun atas pia mater, arachnoid, dan dura mater. Pada spinal cord terdapat gray matter yang dikelilingi oleh white matter. Jadi kebalikan dari otak. Kalau otak kan white matter yang dikelilingi oleh gray matter. Lalu ada spinal root atau spinal nerve yang melekat pada spinal cord. Dan ini termasuk ke dalam sistem saraf tepi. Lalu ada dorsal root atau sensory root dan ventral atau motor root yang berperan sebagai pengantar impuls. Lalu ada dorsal column, ventral spinothalamic tract, lateral corticospinal tract, dan yang lainnya yang mereka juga berfungsi untuk mendukung penghantaran impuls dari sensor ke otak dan dari otak ke motorik. Untuk lebih jelas lagi, ini adalah penampang melintang dari spinal cord. Bisa dilihat ya bagian-bagiannya. Nah, seperti pada otak, gray matter ini utamanya terdiri dari badan sel saraf, dendrit, interneuron pendek, dan sel glial. Sedangkan pada white matter dari spinal cord terbagi atas bagian-bagian yang merupakan traktus atau saluran. Traktus ini adalah kumpulan serat-serat saraf yang memiliki fungsi yang sama. Masing-masing traktus akan dimulai atau diakhiri di dalam area tertentu dalam otak. Dan masing-masing traktus akan menyampaikan atau mentransmisikan jenis-jenis informasi tertentu. Seperti contohnya pada dorsal column untuk mentransmisikan pressure atau tekanan. Lalu dorsal spinocerebellar untuk mengontrol postur. Dan seterusnya. Bisa dilihat pada gambar kedua, ada ascending dan descending traktus. Yang ascending atau saluran naik itu untuk mengirimkan sinyal ke otak. Dan yang descending untuk menyampaikan pesan dari otak ke neuron yang spesifik. Selanjutnya dibahas mengenai gray matter. Gray matter terletak di tengah-tengah white matter dengan bentuknya yang menyerupai kupu-kupu. Central kanal terletak di tengah-tengah gray matter berisi CSF atau cairan cerebrospinal. Satu bagian yang menyerupai sayap kupu-kupu ini disebut horn atau tanduk. Pada setiap horn pada gray matter terdapat jenis tubuh sel neuron yang berbeda. Terbagi atas dorsal horn terletak di posterior, lateral horn, dan ventral horn yang terletak di anterior. Dorsal horn berisi badan sel interneuron berbatasan dengan neuron aferen. Lateral horn berisi badan sel dari serat saraf otonom yang mendukung otot jantung dan otot polos serta kelenjar eksokrin. Sementara itu, ventral horn berisi badan sel saraf motorik eferen yang mendukung otot rangka. Spinal reflex. Saraf spinal terhubung dengan dua pasang berkas saraf, yaitu dorsal root dan ventral root. Pada gambar bisa dilihat yang dorsal root itu mengarahnya ke belakang dan yang ventral root itu di depan. Nah, prosesnya gimana?
Prosesnya itu pertama-tama serat saraf aferen membawa sinyal atau impuls dari reseptor perifer memasuki spinal cord lewat dorsal root. Lalu ada kumpulan badan sel saraf aferen yang disebut juga dorsal root ganglion. Pada gambar ditunjukkan oleh bagian yang agak cembung. Nah, lalu badan sel dari saraf eferen yang ada pada gray matter akan mengirimkan sinyal tersebut lewat akson menuju ventral root yang berwarna merah ini ya. Lalu serat saraf eferen akan membawa keluar sinyal ke otot atau kelenjar. Nah, rangkaian gerakan ini biasa kita kenal dengan gerak refleks. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa tahu apa aja fungsi utama dari spinal cord. Yang pertama adalah mentransmisi informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua adalah mengintegrasi aktivitas refleks antara aferen sebagai input dan eferen sebagai output tanpa melibatkan otak, yang disebut juga dengan spinal reflex. Refleks adalah respon yang muncul secara otomatis. Ada dua jenis refleks. Yang pertama adalah simple reflex dan acquired reflex. Simple reflex merupakan respons bawaan dan tidak dipelajari. Contohnya itu saat kita menarik tangan menjauh saat terkena benda panas. Itu simple reflex, jadi bawaan dan tidak dipelajari. Kedua adalah acquired reflex yang merupakan hasil latihan atau pembelajaran, yaitu contohnya seorang pianis yang menekan tombol tertentu saat melihat not pada buku musik. Reflex arc. Reflex arc adalah jalur saraf yang terlibat dalam aktivitas refleks. Ada sensory receptor, afferent pathway, integrating center, efferent pathway, dan efektor. Reseptor sensorik merespon rangsangan yang merupakan perubahan fisik atau kimiawi. Dalam menanggapi stimulus, reseptor menghasilkan potensial aksi yang diteruskan oleh jalur aferen ke pusat pengintegrasian untuk diproses. Pusat pengintegrasian memproses semua informasi yang tersedia, kemudian membuat keputusan tentang tanggapan yang sesuai atau respon yang dihasilkan. Instruksi dari pusat pengintegrasian dikirim melalui efferent pathway ke efektor, yang dalam hal ini adalah otot atau kelenjar, untuk melaksanakan respons yang diinginkan. Stretch reflex. Refleksi paling sederhana adalah refleks peregangan. Refleks regang merupakan refleks monosinaps karena hanya ada sebuah neuron aferen yang berasal dari reseptor pendeteksi regangan di otot rangka langsung berakhir di neuron eferen yang mempersarafi otot rangka yang sama untuk menyebabkan kontraksi dan meniadakan peregangan. Ada suatu metode yang dipergunakan untuk menentukan kepekaan refleks regang, yaitu cara menimbulkan sentakan lutut dan sentakan otot lainnya. Sentakan ini dapat ditimbulkan dengan cara memukul pelan-pelan tendon patella dengan palu refleks. Pukulan ini akan secara tiba-tiba meregangkan otot quadriceps dan merangsang terjadinya refleks regang dinamik yang kemudian akan menyebabkan tungkai bawah menyentak ke depan. Selanjutnya adalah withdrawal reflex, disebut juga protective reflex, karena menyebabkan pergerakan yang dimaksudkan untuk melindungi tubuh dari rasa sakit atau damaging stimuli. Refleks menarik dan semua refleks lainnya yang bersifat polysinaps karena banyak antar neuron ditempatkan pada jalur refleks, sehingga lebih banyak sinaps yang terlibat. Misalnya, seorang menyentuh benda panas dengan tangannya. Selanjutnya, cross-extensor reflex. Contohnya adalah timbul refleks arc untuk menarik kaki yang tertusuk dari rangsangan nyeri. Sementara tungkai yang berlawanan secara bersamaan mempersiapkan diri untuk secara mendadak menerima seluruh beban tubuh, sehingga orang yang bersangkutan tidak kehilangan keseimbangan atau jatuh.
Sensory neuron atau neuron sensorik dikenal juga sebagai neuron aferen. Neuron sensorik adalah reseptor sensorik yang merupakan neuron atau neuron perifer yang dieksitasi oleh sel reseptor sensorik non-neuronal. Saraf sensorik adalah kumpulan dendrit panjang yang membawa pesan ke sistem saraf pusat dari sistem saraf periferal. Jalur sensorik atau sensory pathway yang merupakan bagian dari somatosensori melibatkan spinal cord untuk mengirimkan informasi atau impuls. Reseptor pada saraf sensorik dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tipe selnya, yang kedua berdasarkan letak, dan yang ketiga berdasarkan fungsi atau jenis stimuli. Akan dibahas mengenai klasifikasi dari reseptor berdasarkan tipe selnya. Ada 3. Yang pertama free nerve ending, encapsulated nerve ending, dan specialized receptor cell. Free nerve ending yaitu neuron yang memiliki ujung saraf atau dendrit bebas tertanam di jaringan yang akan menerima sensasi atau rangsang. Contoh dari free nerve ending adalah reseptor saraf rasa sakit dan reseptor temperatur yang ada pada dermis kulit. Yang kedua, encapsulated nerve ending yaitu neuron yang memiliki ujung saraf terbungkus dalam jaringan ikat untuk meningkatkan kepekaannya. Contohnya adalah pada tactile corpuscle atau Meissner corpuscle yang berfungsi sebagai mekanoreseptor. Yang terakhir, specialized receptor cell, yaitu neuron yang memiliki komponen struktural berbeda untuk menafsirkan jenis stimulus tertentu. Contohnya itu adalah fotoreseptor yang ada pada retina. Berikutnya, reseptor yang diklasifikasikan berdasarkan lokasi atau letaknya. Yang pertama, eksteroseptor. Eksteroseptor adalah reseptor yang terletak di dekat stimulus lingkungan luar. Maksudnya, lokasinya ada pada atau dekat dengan permukaan tubuh. Seperti reseptor somatosensori yang terletak di kulit. Yang kedua, interoseptor. Interoseptor adalah salah satu reseptor yang menafsirkan rangsangan dari organ dan jaringan internal. Seperti reseptor yang merasakan peningkatan tekanan darah di aorta atau sinus karotis. Yang ketiga, proprioseptor. Proprioseptor adalah reseptor yang terletak di dekat bagian tubuh yang bergerak, seperti kapsul otot atau sendi yang menafsirkan posisi jaringan saat bergerak. Selanjutnya, reseptor yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada nociceptor, termoreseptor, mekanoreseptor, kemoreseptor, dan osmoreseptor. Nociceptor sensitif terhadap stimulus penghasil nyeri, seperti panas atau dingin yang ekstrim, tekanan yang berlebihan, dan bahan kimia keras. Tipe sel dari nociceptor adalah free nerve ending. Yang kedua, termoreseptor. Termoreseptor adalah reseptor yang mendeteksi temperatur atau suhu. Termoreseptor dapat ditemukan di kulit, otot, hati, dan hipotalamus. Tipe sel dari termoreseptor ini adalah free nerve ending. Yang ketiga, mekanoreseptor. Mekanoreseptor merespons rangsang fisik seperti tekanan dan getaran, serta sensasi suara dan posisi tubuh atau keseimbangan. Tipe sel pada mekanoreseptor adalah encapsulated nerve ending. Yang keempat, kemoreseptor. Kemoreseptor mendeteksi perubahan konsentrasi bahan-bahan kimia spesifik atau campuran, seperti pH, CO2, sodium, dan sebagainya. Kemoreseptor didapatkan pada pusat respirasi, pada otak, dan pada arteri-arteri besar. Yang terakhir, osmoreseptor. Osmoreseptor merespons konsentrasi zat terlarut dari cairan tubuh. Berikutnya, sensory neuron fiber types atau tipe serat neuron sensori.
Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama, serabut saraf sensorik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan diameternya. Serat yang paling tebal adalah sekitar 20 mikrometer dengan laju konduksi sekitar 120 meter per detik, termasuk dalam kelompok 1A, dapat dilihat pada tabel. Semakin kecil diameter saraf sensorik, kemampuan penghantar impuls akan semakin lambat. Serabut A mielin dan diaktifasi oleh stimuli mekanik dan termal atau suhu. Aktivasi serabut A menimbulkan sensasi nyeri yang cepat atau first pain, tajam, dan terlokalisasi. Sedangkan serabut C tidak bermielin dan diaktifasi oleh stimuli kimia, termal, dan mekanik. Aktivasi serabut C akan menimbulkan nyeri yang lama atau second pain, intens, dan menyebar. Selanjutnya kita akan membahas neuron motorik. Neuron motorik juga dikenal sebagai neuron efferent yang memiliki tanggung jawab untuk membawa informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke serat otot ke seluruh tubuh. Selanjutnya, neuron motorik memiliki dua tipe utama. Yang pertama, upper motor neuron atau neuron motorik berasal dari korteks motorik cerebri atau batang otak yang seluruh serat-serat sarafnya ada di dalam sistem saraf pusat. Sedangkan tipe lower motor neuron adalah neuron motorik yang berasal dari sistem saraf pusat, tetapi serat sarafnya keluar dari sistem saraf pusat dan membentuk sistem saraf tepi dan berakhir di otot rangka. Atau dapat dikatakan, motor neuron atas adalah saraf motorik yang berjalan antara otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan motor neuron bawah adalah saraf motorik yang melakukan perjalanan dari sumsum tulang belakang ke otot. Selanjutnya adalah tabel perbandingan antara motor neuron atas dan motor neuron bawah. Yang pertama, pembanding pertama adalah lokasi. Untuk motor neuron atas letaknya ada di korteks dan motor neuron bawah ada di batang otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan untuk neurotransmitternya dari motor neuron atas berupa glutamat, sedangkan motor neuron bawah berupa asetilkolin. Untuk targetnya, motor neuron atas ada di dalam sistem saraf pusat, sedangkan motor neuron bawah berada di luar sistem saraf pusat. Sedangkan untuk gejala ketika terjadi luka pada motor neuron atas biasanya berupa kejang, sedangkan untuk motor neuron bawah berupa kelumpuhan. Selanjutnya kita akan membahas sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang bertindak sebagai sistem kendali yang sebagian besar berfungsi di bawah tingkat kesadaran. Sistem saraf otonom bertanggung jawab untuk mengontrol fungsi tubuh yang involuntary. Contohnya apa aja? Contohnya di sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem pencernaan, di saluran kemih, di sistem reproduksi, dan memegang peran penting dalam respon tubuh terhadap stres. Selanjutnya, sistem saraf otonom ini terlibat dalam aktivitas refleks yang bergantung pada input dari sensori ke otak atau sumsum tulang belakang dan output motorik. Pada sistem saraf otonom terdapat dua sistem saraf yang utama, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja secara berlawanan untuk memastikan fungsi organ yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas saraf simpatik terlebih dahulu. Saraf simpatik dikenal juga dengan saraf torakulambar. Kenapa? Karena saraf simpatik ini berasal dari sumsum tulang belakang di bagian dada dan di pinggang. Kemudian saraf simpatik ini merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang bertindak lebih antagonis terhadap saraf parasimpatik. Dan pada umumnya, saraf simpatik ini berfungsi untuk memacu kerja organ-organ tubuh. Selanjutnya, saraf simpatis disebut juga dengan sistem saraf torakulambar.
karena susunannya bermula dari ruas torakal 1-12 dan lumba medula spinalis 1 dan 2. Tipe ganglion pada saraf simpatis ini ada dua, yaitu ganglion pravertebralis dan ganglion prevertebralis. Untuk yang pertama, ganglion pravertebralis adalah ganglion simpatis yang berada di sisi kanan dan kiri kolumna vertebralis dan membentuk dua rantai vertikal. Beberapa ganglion pravertebralis antara lain yang pertama ganglion cervicalis superior. Organ efektornya adalah kepala dan jantung. Yang kedua ganglion cervicalis media. Efektornya adalah organ jantung, dan ganglion cervical inferior efektor organnya berupa jantung. Yang kedua ada ganglion prevertebralis. Untuk ini ada beberapa jenis dari ganglion prevertebralis antara lain ganglion celiacus. Efektor organnya adalah lambung, organ limpa, hepar, ginjal, dan usus halus. Yang kedua ada ganglion mesenterius superior. Efektornya adalah organ usus halus dan usus besar. Yang tiga ada ganglion mesentericus inferior. Efektornya adalah organ kolon distalis, rektum, vesika urinaria, dan organ genital. Pada saraf simpatik, preganglionnya melepaskan neurotransmitter yang berupa asetilkolin. Asetilkolin ini akan menstimulasi aksi pada serat postganglion. Dan nantinya postganglion ini akan melepas neurotransmitter berupa noradrenalin atau biasa disebut juga dengan norepinefrin. Pelepasan noradrenalin pada beberapa kelenjar atau otot dapat bersifat merangsang, tetapi pada kasus lain juga dapat bersifat menghambat organ lain. Pelepasan dari noradrenalin ini dapat mengakibatkan perubahan kerja organ, antara lain menstimulasi detak jantung, meningkatkan tekanan darah, melebarkan pupil, melebarkan trakea dan bronkus, dan merangsang perubahan glikogen menjadi glukosa. Sistem saraf parasimpatis disebut sistem kraniosakral karena sistem kraniosakral adalah atau berbasis atau berpangkal di sumsum tulang lanjutan dan tulang sakrum. Mekanisme sistem saraf parasimpatis dikenal dengan istilah istirahat dan mencerna. Saraf parasimpatis berkaitan dengan pengaturan saat tubuh dalam keadaan istirahat, terutama setelah makan. Prinsip sistem saraf parasimpatik adalah cara kerja sistem saraf parasimpatik bersifat otonom. Maksudnya, sistem kontrol yang bertindak tanpa disadari pada fungsi tubuh atau untuk fungsi tubuh. Sistem saraf parasimpatik bertindak sebagai deselerator atau penurunan tubuh. Saraf parasimpatik berfungsi untuk menstabilkan keadaan normal tubuh manusia atau homeostatis setelah pelarian atau pertarungan sistem saraf simpatik. Nah, karena sistem saraf parasimpatik ini adalah atau cara kerjanya antagonis dengan sistem simpatik, contohnya ketika sistem simpatik atau sistem saraf simpatik ini menaikkan detak jantung ketika seseorang dalam keadaan panik, atau dalam hal itu berarti berfungsi sebagai akselerator atau peningkatan tubuh, sistem saraf parasimpatik akan menurunkan atau berfungsi sebagai deselerator tubuh dengan menurunkan tekanan detak jantung ketika seseorang sudah tidak panik lagi atau dalam keadaan istirahat. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari dua neuron ganglionik. Neuron pertama di jalur ini pada gambar disebut sebagai neuron preganglionik atau presinaptik. Badan selnya berada di sistem saraf pusat dan aksonnya biasanya meluas hingga sinaps dengan dendrit neuron postganglionik di tempat lain di tubuh. Jadi, neuron keduanya adalah postganglionik. Sedangkan neurotransmitternya disebut dengan
asetilkolin atau ACH. Sistem saraf parasimpatik pascaganglionik memiliki reseptor nikotinik yang menerima ACH dari praganglionik. Sedangkan organ target sistem saraf parasimpatik memiliki reseptor musakarinik yang menerima ACH dari pascaganglionik. Dan ini adalah gambar dari neuron ganglionik, sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, di mana keduanya ada preganglionik neuron, kemudian ada serat atau fiber preganglioniknya, kemudian masuk ke dalam ganglionik simpatik atau diteruskan ke ganglionik simpatik atau parasimpatik. Tetapi perbedaannya, jika pada sistem saraf simpatik ini, neuron ganglioniknya punya tujuan khusus kepada sistem sirkulasi. Setelah itu ada atau ke serat postganglionik, kemudian ke target. Dan ini adalah perbandingan antara sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, di mana sistem saraf simpatik ini dia memiliki neurotransmitter atau sistem adrenergik, sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik dia sistemnya asetilkolin atau neurotransmitternya asetilkolin. Nah, kalau misalkan sistem saraf simpatik ini dia adalah fight or flight, atau dia itu lebih ke pelarian atau peningkatan tubuh karena bekerja untuk menjaga atau merespon tubuh secara untuk kejadian darurat, sedangkan kalau yang parasimpatik itu rest or digest atau istirahat dan cerna, karena dia itu fungsinya ketika tubuh istirahat, apalagi ketika sudah atau untuk pencernaan, untuk mencerna. Nah, selanjutnya dia bekerja atau merespon menstimulasi ketika tubuh aktif atau harus merespon kejadian. Sedangkan kalau sistem parasimpatik itu di saat tubuh sedang istirahat atau tidak aktif. Nah, kalau misalnya sistem parasimpatik ini, dia contohnya adalah berkeringat dan peningkatan detak jantung. Sedangkan kalau sistem parasimpatik, misalnya pencernaan dan ekskresi atau buang air kecil. Nah, kalau sistem saraf simpatik ini biasanya dia banyak memakan atau menggunakan energi, sedangkan kalau sistem parasimpatik ini biasanya dia menyimpan energi gitu, atau menghemat energi. Nah, kemudian kalau yang sistem saraf simpatik ini disebut juga sistem thoracolumbar karena dia berpangkal di tulang belakang thoracolumbar T1 sampai L2, sedangkan kalau sistem saraf parasimpatik itu disebut juga sistem craniosacral karena dia berada pada segmen tulang tersebut di CN3, 7, 9, 10, dan S2 sampai 4. Selanjutnya mengenai materi tentang jarak otak, sumsum tulang belakang, dan efektor. Namun kali ini saya akan menjelaskan CNS atau Central Nervous System yang dibagi menjadi sensory system dan motor system karena berkaitan dengan jarak otak atau saluran pada otak hingga pada pergerakan. Nah, yang pertama ada sensory system. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah
system ketika ada stimulus datang dan menyampaikan ke otak. Selanjutnya ada motor efferent atau pergerakan. Jadi ketika stimulus datang dan diterima otak, kemudian akan ada sebuah gerakan yang ditimbulkan. Nah, bisa dilihat diagramnya sensory neuron, sensory information, kemudian pada spinal cord menuju otak. Nah, pada otak ke spinal cord, kemudian ke otot. Nah, ada central transmitter system, yaitu ada cholinergic system, monoaminergic system, amino acid transmitter, peptidergic system, central neuroendocrine system. Bisa dilihat di gambar. Ini adalah neurotransmitter pada sinapsis. Nah, neurotransmitter itu apa sih? Nah, neurotransmitter itu adalah sebuah zat kimia yang pada ujung saraf antara satu dan yang lainnya yang menghantarkan impuls yang diterima untuk disampaikan ke saraf berikutnya. Nah, misalnya ini ada yang hitam-hitam ini adalah neurotransmitter dari satu saraf untuk diterima saraf berikutnya. Selanjutnya ada sensory atau efferent pathways, yaitu sebuah jalan ketika ada stimulus dari luar yang diterima terhadap otak. Nah, jadi jalannya seperti ini, ketika ada getaran atau sentuhan dari luar, kemudian diterima oleh tubuh, kemudian masuk dalam medula spinalis, dan pada medula spinalis itu ada banyak traktus. Traktus-traktus ini juga menghantarkan atau sebuah jalur menuju otak. Nah, ini jalur yang warna biru menunjukkan sebuah jalur ketika menerima rangsangan atau sensori, jalan sensori. Nah, general somatic sensation itu berupa apa? Nah, ada superficial atau exteroceptive skin seperti rasa sakit, suhu, vibration, sentuhan, pressure, dan stereopnesia. Kemudian ada deep, ada proprioceptive, terus ada interoceptive atau viseroceptive organs dan jaringan darah. Nah, kemudian ada spatial sensation, yaitu visual system, vestibular system, gustatory system, dan olfactory system. Selanjutnya mechanoreception system, jadi dari posterior column medial lemniscus pathway, sentuhan, tekanan, dan stereopnesia. Ada neuron 1 di ganglion spinal, neuron 2 nucleus gracilis et cunetalis, neuron 3 dan nucleus centralis posterolateris thalamus, gyrus postcentralis di atas 2/3, low touch and pressure, yaitu ada jarak atau tractus spinothalamicus anterior centralis. Nah, ini jalurnya. Nah, kalau yang hijau ini adalah rasa sakit. Yang hijau tua, yang hijau biru itu adalah tekanan. Yang biru sentuhan. Nah, yang biru muda itu adalah proprioception. Nah, ini ada warnanya, ada jalurnya, traktusnya, dia sampai ke otak. Kemudian ada rasa sakit dan suhu, jalan rasa sakit dan suhu. Pertama ada spinal cord di sini, kemudian melaju ke medulla oblongata, ada mesencephalon, kemudian ke bagian talamus, sampai akhirnya ke otak, dan akhirnya di mesencephalon. Selanjutnya yaitu rasa sakit pada pala dan suhu. Dia jalurnya yaitu neuron 1 atau ganglion trigeminal, yaitu tractus spinalis neuron trigemini, neuron 2 nucleus spinalis neuron trigemini lemniscus trigeminalis, neuron 3 nucleus centralis posteromedialis thalami, gyrus postcentralis di bawah 1/3. Seperti ini. Nah, rasa sakit kepala ini ada bermacam, ada yang bagian A, ada yang bagian B, ada yang bagian C.
Nah, jalurnya juga hampir sama. Ada part A, ada part B, dan part C, hingga akhirnya sampai talamus, kemudian sampai primary somatosensory cortex. Selanjutnya ada proprioceptive pathway. Nah, ini adalah sebuah rangsangan yang diterima dari kulit, kemudian menuju kepada spinal cord, kemudian ke otak. Nah, ada beberapa traktus yang dilalui. Nah, yang warna kuning dan yang warna ungu ini. Selanjutnya ada ascending interoceptive pathway, terdiri dari conventional viseroceptive pathway, ada neuron 1, ganglion spinal, neuron 2, substantia, intermedia medialis struktur, spinothalmicus lateralis, neuron 3, nucleus centralis, posterolateralis thalamus, kemudian ada somatosensory cortical area, dan ada aksesoris viseroceptive pathway, ada neuron 1 nervus vagus, neuron 2 nucleus vagus solitari, neuron 3 nucleus centralis posterolateralis. Nah, selanjutnya adalah motorik pathway atau efferent yang terdiri dari pyramidal motor system, yang terdiri dari tractus corticospinalis atau pyramidalis. Selanjutnya ada tractus corticonuclearis, corticonuclear system, ada extrapyramidal motor system, basal ganglia system, multineuronal, dan polysynaptic. Selanjutnya ada oculomotor system, terdiri dari area depan mata, ada area 8, ada 6 dari 9 area, ada prefrontal cortex. Nah, jadi ini arahnya berkebalikan dengan sensory pathway. Jadi ini adalah dari otak menuju atau saraf-sarafnya yang ada pada otak, kemudian ke bagian serabut-serabutnya, traktus, kemudian ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan selanjutnya gerakan untuk menggerakkan pada otot. Selanjutnya ada pyramidal motor system. Di sini ada 3 traktus, yaitu traktus corticospinal, traktus cortibulbar, dan traktus corticopontine traktus. Nah, seperti ini jalurnya. Jadi ketika ada rangsangan berupa stimulus yang diterima oleh otak, kemudian melalui traktus tersebut dan melalui sumsum tulang belakang, dan akhirnya dia akan menuju bagian otot rangka tepatnya. Selanjutnya ada traktus lateral dan anterior corticospinal. Jadi di sini ada 3 gambar yang menunjukkan lateral dan anterior corticospinal. Di sini terdiri dari ada kontrol, ada eksekusi, ada programming, dan ada planning. Nah, diawali dari planning yang ada di otak, kemudian ada bagian programming, selanjutnya ada eksekusi, dan ada kontrol. Tahap akhir ini adalah pada efektor pada otot. Selanjutnya basal ganglia pathway menutupi reverberating circuit dari bangsal ganglia, striatum sebagai efektor utama, pallidum sebagai efektor utama. Nah, jadi seperti ini jalannya sama seperti pada efektor pathway dari otak menuju otot. Selanjutnya kita akan membahas tentang refleks kranial dan refleks spinal. Refleks kranial itu simpelnya kayak respon yang dikontrol oleh otak, tepatnya itu oleh cranial nerve atau saraf di kranial. Bisa dilihat di gambar, di otak itu ada 12 pasang syaraf kranial. Contoh dari refleks kranial itu
membesar dan mengecil pupil, juga refleks mengedip atau blinking. Yang akan diuraikan di sini adalah refleks refleks pupil. Pada pupil refleks, pertama stimulus dari cahaya terang atau cahaya redup akan direspon oleh reseptor, yaitu berupa sel-sel di retina, di mana pesannya akan direlay sama saraf neuron sensor, lalu disampaikan ke otak, ke salah satu syaraf kranial. Dari sini akan diteruskan oleh motor neurons menuju efektor. Efektornya itu adalah otot sirkular atau otot radial pada mata untuk mengkontraksi atau relaksasi. Responnya itu berupa ukuran pupil yang mengecil ataupun membesar. Bisa dilihat di gambar. Kalau pupil membesar itu radial muscle, itu kontraksi. Kalau pupil mengecil itu circular muscle kontraksi. Lanjut ke refleks spinal. Refleks spinal itu refleks atau respons yang dikontrol oleh spinal cord. Bisa dilihat di gambar. Contoh dari refleks spinal ini adalah knee-jerk reaction, atau waktu kita ke dokter tuh suka dites sama dokter dengan menyentuh bagian bawah lutut kita sama stimuli rasa sakit. Jadi walaupun tempatnya berbeda sama refleks kranial, tapi konsep kerjanya tuh hampir sama, di mana stimuli diberikan ini di lutut, lalu akan di resep oleh stretch reseptor, disampaikan oleh neuron sensor sampai di interneuron di sini. Lalu setelah di relay akan diteruskan oleh sensor motor neurons sampai ke otot yang nantinya akan jadi efektor, mana akan merespons, yaitu dengan mengkontraksikan otot sehingga kaki akan terangkat. Selanjutnya itu painful stimuli, atau bisa kita ambil contohnya itu waktu kita terbakar. Waktu kita terbakar, alurnya adalah bisa dari stimulus atau heat, panas. Lalu akan direspons oleh pain receptor stimulated nih. Terstimulasi pain reseptornya lalu akan menyampaikan pesan dengan neuron sensor menuju ke relay neuron, yang mana akan langsung ditujukan ke spinal cord. Lalu dari sini akan disampaikan lagi menuju ke motor neuron, menuju ke efektor atau berupa respons, yaitu dengan kita langsung mengangkat bagian tubuh yang terkena rasa sakit tersebut. Kesimpulan dari presentasi hari ini mengenai sistem saraf pusat adalah Central Nervous System atau sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf yang membawa informasi antara SSP atau sistem saraf pusat dan bagian tubuh lainnya atau perifer. Masing-masing komponen dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi memiliki perbedaan dalam struktur, lokasi, dan fungsi. Komponen sistem saraf saling mendukung dalam mekanismenya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.